Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayulisari dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi. Selanjutnya, analisa dan sistem yang berjalan. Dana desa yang dilakukan sebelum memulai kegiatan bantu menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu sistem. Sebelum dilakukan perancangan terhadap sistem baru, desa masih menggunakan metode hard copy dalam proses penganggaran hingga pelaporan dana desa. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan untuk melakukan perancangan sistem baru, sehingga maksud dan tujuan dari perancangan sistem informasi akan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan kata lain, sistem yang lama dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk merancang sistem yang baru. Adapun tujuan analisa sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengelolaan data. Prosedur pengelolaan data merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan pengelolaan data yang ada pada desa, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Adapun prosedur sistem berjalan pada desa adalah sebagai berikut. A. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada camat. B. Proses pencairan dana desa secara bertahap, kemudian diserahkan ke bagian desa melalui cek. C. Kepala desa mengisi formulir slip penarikan anggaran biaya, kemudian menyerahkan ke bagian admin. D. Oleh admin, kwitansi penarikan anggaran biaya tersebut diberikan kepada bendahara desa, kemudian mencatat buku kas keluar dan mengarsipkan kwitansi tersebut. E. Slip penarikan yang asli diberikan kepada bendahara desa sebagai bukti penarikan. F. Dari laporan keuangan bendahara desa, membuat laporan-laporan keuangan yang ada setiap bulannya berupa laporan buku kas umum dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, A. Mempelajari sistem yang ada di desa. B. Mempermudah di dalam perancangan sistem yang ada. C. Sebagai bahan pertimbangan terhadap prosedur pembuatan laporan dana desa dan jenis kegiatan desa. Untuk lebih jelasnya, dalam perancangan sistem dapat digambarkan permasalahan dari sistem yang sedang berjalan saat ini dengan memperhatikan analisa sistem pemrosesan pengelolaan pada data desa. Rancangan input, output, proses, dan database. Rancangan input merupakan suatu alat pemasukan data yang dibutuhkan dalam pemrosesan pembuatan laporan-laporan yang diinginkan desa dalam mengambil kesimpulan. Yang dimaksud input di sini adalah input data yang langsung dihubungkan ke proses komputer melalui entry dan keyboard. Kelemahan input kemungkinan besar seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan dana desa dan bendahara desa karena pemasukan data yang dilakukan masih secara manual dan dalam penyajian data kurang cepat, tepat, dan efisien. Perancangan output merupakan perancangan bentuk output atau laporan yang dibutuhkan oleh pemimpin desa untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Pada sistem ini akan dijabarkan dan digambarkan hal-hal yang berkaitan dalam perancangan output, perancangan input, dan perancangan database pada sistem yang baru. Adapun maksud dari output di sini yang dihasilkan di layar monitor atau printer. Kelemahan output memerlukan tempat penyimpanan data yang besar untuk menyimpan arsip yang tidak terpakai lagi, dan akan kesulitan apabila terjadi proses pencarian terhadap data-data tersebut dan memerlukan waktu untuk mencari dan membuat suatu laporan.
Selanjutnya, rancangan menu atau dekomposisi fungsi. Berikut ini adalah aliran sistem informasi flow of dokumen yang lama digunakan oleh desa pada gambar berikut. Program flowchart menjelaskan mengenai langkah-langkah pekerjaan dari suatu algoritma yang berisi tentang file, jenis kegiatan, dan laporan. Flowchart menu utama dapat dilihat pada gambar yang sudah saya buat. Flowchart administrator. Program halaman administrator hanya diakses oleh seseorang yang berhak mengaksesnya. Data login dan password dari seorang administrator harus sesuai dengan data yang ada pada tabel administrator. Jika user dan password yang diisi sesuai, maka admin diantarakan ke menu tampilan halaman administrator. Flowchart submenu administrator. Ini menjelaskan mengenai langkah-langkah pekerjaan dari suatu algoritma yang berisikan tentang data pegawai, data jenis kegiatan, dan anggaran dana desa. Konteks diagram merupakan penggambaran dari sistem yang dirancang secara garis besar yang mewakili proses dari seluruh sistem. Konteks diagram ini menggambarkan hubungan antara input dan output dengan sistem dunia luarnya. DFD level 0 untuk lebih memperjelas alur dari sistem yang akan dibangun. Di bawah ini digambarkan diagram yang lebih terinci. Diagram ini menggambarkan tabel-tabel yang akan digunakan sistem. Bentuk dari diagram level 0 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, rancangan jaringan atau arsitektur sistem. Laporan ini menggambarkan proses input data desa, data anggaran yang diberikan kepada masing-masing desa, data PK, PT, dan KKP oleh pegawai inspektorat. Proses ini menggambarkan proses input data, penggunaan anggaran desa oleh perwakilan desa. Proses ini menggambarkan hasil input dan data dari desa akan direview kembali dan akan dimasukkan lagi ke dalam aplikasi, kemudian ke proses 1. Proses ini menggambarkan hasil review yang berupa temuan oleh inspektorat dapat dilihat kembali oleh desa, dan desa dapat melakukan perbaikan dengan menginputkan kembali P2HP kemudian ke proses 2. Selanjutnya, contoh rancangan hardware, rancangan software, tampilan sistem informasi, perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah contoh rancangan user interface. Selanjutnya adalah contoh diagram perancangan control user. Kesimpulan berdasarkan pada penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, saran dari perancangan sistem informasi pelaporan dana desa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perancangan media berbasis website ini merupakan memudahkan bagi pengakses website baik itu pemerintah desa maupun user umum untuk memperoleh informasi pelaporan dana desa di wilayah desa serta fasilitas kemudahan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam melakukan anggaran dana desa secara online. Yang kedua, aplikasi website yang telah dirancang ini berhasil menampilkan info seperti profil dana desa, homepage, user guide, master, proses restore, bagian admin, serta kontak detail anggaran dana desa yang ditunjukkan kepada pengakses website. Yang ketiga, aplikasi website yang telah dirancang ini lebih efisien dan efektif, memudahkan bagi bendahara desa dalam membuat laporan anggaran dana desa, baik buku kas umum, buku kas pajak, buku kas bank dana desa di wilayah desa.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.